Oke, nah ini kita akan bahas materi kelompok 9. Nah, di sini langsung ke teorema karena yang presentasi saya. Jadi diberikan graf G sama dengan UV, artinya dia graf bipartit dengan kardinalitas U kurang dari kardinalitas V. Graf G memiliki bipartite matching jika dan hanya jika untuk seluruh S yang merupakan subset dari himpunan U, S itu lebih kecil daripada kardinalitas dari neighborhood S gitu. Nah, nanti kita akan latihan di bagian akhir ya. Nah, kemudian di sini ada teorema transversal. Teorema transversal itu sama kayak teorema Hall, cuman dia ada di dalam himpunan gitu. Jadi misalnya S1, S2 itu melambangkan G1 dan G2 gitu. Terus himpunan di sini itu melambangkan tetangganya gitu, neighborhoodnya. Jadi ini tuh adalah NS-nya gitu. Kalau di transversal NS-nya itu langsung gitu dinyatakan. Nah, ini NS kan sama kayak ini. Nah, terus di sini kan S1 itu melambangkan G1 di sini. Tetangganya atau neighborhoodnya itu B1, B4, B5. Nah, sesuaikan di sini. Kemudian S2, S2 itu melambangkan G2. Tetangganya itu cuma ada satu nih, B1. Nah, berarti di sini tulisannya B1, begitu juga seterusnya. Nah, di sini ada teorema transversal parsial gitu. Nah, di sini ya, pakainya di sini. Nah, jadi intinya kalau kita punya sembarang K dari subhimpunan S, jadi dia tuh harus memiliki setidaknya K plus T min M elemen. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Kita akan menggunakan pendekatan dari teorema Hall. Jadi untuk seluruh S yang merupakan subset dari himpunan U, nah kardinalitas S itu harus lebih kecil atau sama dengan kardinalitas dari neighborhood S gitu. Nah, di sini kan ada ini nih, yang K plus T min M. Nah, K plus T min M. Nah, K-nya ini adalah kardinalitas S-nya ini, kardinalitas S. Kemudian T ini adalah nilai yang kita pilih gitu. Jadi mau berapa yang bakal punya pasangan gitu. Ini berapa yang punya pasangan, berapa yang akan punya pasangan. Nah, kemudian M ini adalah kardinalitas dari U. M ini, jadi M ini adalah kardinalitas dari U. Nah, udah kan? Nih maksudnya kayak gini. Misalkan ada G1, G2, G3. Nah, kemudian di sini ada B1, B2, B3. Nah, misalkan kayak gini, set, 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 set. Nah, kalau G1 ini mau punya pasangan tepat satu, dia kan nggak bisa gitu. Karena dia berebutan lah istilahnya, nanti akan rebutan. Nah, transversal parsial ini artinya, oke, kita pilih T sama dengan 2. Artinya kita mau 2 di antara G ini punya pasangan dengan B yang unik gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi apakah kita punya gitu, kalau kita seandainya mau 2 dari G ini punya pasangan, apakah bisa gitu. Nah, jadi kita masukkan aja ke rumusnya gitu. Nah, di sini kan udah ada gitu penjelasannya, berarti S, kardinalitas S ditambah T-nya itu kan 2 dikurangi sama M. M-nya itu sama dengan 3 ya dari sini. M-nya itu kardinalitas dari U-nya. Nah, ini adalah V, ini teh himpunan V gitu. Ini himpunan V di sini. Yang ini himpunan U. Nah, jadi dikurangi kardinalitas dari U. Itu semua harus lebih kecil atau sama dengan neighborhood dari S. Nah,
Oke, kita langsung substitusi aja ya. Nah, 2 min U, U-nya kan udah diketahui, ini sama dengan 3 kan kardinalitasnya. Berarti ini untuk seluruh S, jadinya kita tulis aja untuk seluruh S yang merupakan subset dari himpunan U, maka kardinalitas dari S ini berarti 2 dikurangi 3 ya, dikurang 1 itu harus lebih kecil sama dengan NS gitu. Nah, kita pisahkan lagi ke bawah ya. Nah, intinya dapatlah rumus ini, rumus baru kita dari teorema transversal. Nah, oke, sekarang kita coba satu-satu ya. Misalnya pilih S-nya sama dengan 1, S-nya sama dengan 1. Jadi kita coba satu-satu nih. S-nya sama dengan 1 berarti ketika G1 dia punya pasangan 1. Berarti ini kasus G1, G1 S berarti 1 itu kurang dari 1 kurang 1 itu kurang dari sama dengan berapa? Kurang dari sama dengan 1 ya. 1 kan ini benar kan? Ini kan jadinya 0 kurang dari sama dengan 1 itu benar. Oke, kasus G2 gitu. Kasus G2 itu berarti 1 kurang 1, kan ini G2 1 kan? Berarti 1 kurang 1. Terus jumlah tetangganya berapa G2 ini? Jumlah tetangganya 2. Berarti kurang dari 2. Ini juga benar karena 0 kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, kita lanjut untuk G3. G3. Nah, ini kan pasti 1 kan? 1 kurang 1 kurang dari tetangganya berapa nih? NS-nya berapa? NS sama kayak tadi. Nah, NSG3 berapa? NSG3. Nah, ternyata 1. Nih. Berarti 0 kurang dari sama dengan 1. Bisa nih, benar. Oke, sekarang kita pilih S sama dengan 2 gitu. S sama dengan 2 berarti ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang kita pilih 1 dan 2, G1 dan G2 ya. G1 dan G2. Nah, ini jadilah seperti ini syaratnya. Ini kan 2 ya, N ya, kardinalitas dari S-nya 2, berarti 2 kurangi 1 itu kurang dari NS-nya berapa ini? NS-nya adalah 3 ya. 3. Nah, 1 kurang dari sama dengan 3 ini benar gitu, memenuhi syarat. Nah, sekarang kita pilih G berapa? G1 dan G3 ya. G3. Nah, berarti 2 ya. 2 kurangi 1 itu kurang dari NS-nya berapa? G1 dan G3. G1 dan G3 itu NS-nya 1 ya. NS-nya 1. Nah, 1 kurang dari sama dengan 1 itu adalah benar gitu, dia memenuhi. Nah, sekarang bentar, ini G3 ya, salah tulis. G3. Nah, G1 dan G berapa lagi? G1 atau G2 dengan G3 belum, yang belum tuh G2 dengan G3. Oke. G2 dengan G3. Nah, ini kan berarti 2 kurangi 1 kurang dari berapa? Kurang dari berapa kira-kira? Kurang dari G2 dengan G3. Itu kurang dari 3 ya. NS-nya 3. Nah, kurang dari 3. 1 kurang dari sama dengan 3. Ini kan benar juga. Nah, kita periksa lagi. Ini 3 betul. Betul. Oke. Sip. Nah, sekarang kita periksa ketika S-nya itu, kardinalitas S-nya itu sama dengan 3 gitu. Sama dengan 3. Nah, berarti kita kan pilih ketiga-tiganya kan. Nah, NS-nya itu 3. Berarti 3 kurang 1. Ini berarti G1 dan G2 dan G3 ya. G3. Nah, ini sama dengan 3 kurangi 1 harus kurang dari sama dengan NS-nya itu 3. Nah, 2 kurang dari sama dengan 3 itu benar. Nah, berarti dia memenuhi syarat ketika 2 dari mereka itu harus punya pasangan, itu bisa. Kalau 3-tiganya harus punya pasangan itu nggak bisa karena tidak memenuhi teorema Hall gitu, atau tidak ada transversal parsialnya gitu.
Sementara kalau kita cuman mau dua di antara mereka punya pasangan, itu masih memenuhi syarat gitu. Oke, mungkin di situ aja penjelasannya. Agak panjang tapi ya emang materi berat ini teh. Nah, ini juga ada contoh. Nah, kita langsung masuk ke teorema Menger aja ya. Tapi teorema Menger itu intinya cuman satu gitu. Jadi kita bahas dikit-dikit dulu. Tapi nanti intinya cuman satu. Jumlah maksimum lintasan terpisah, maksudnya disjoint path ini tuh. Jadi sebuah lintasan yang tidak mengulangi sisi gitu, disjoint path antara dua simpul dengan ukuran minimum. Jadi dia itu akan sama dengan ukuran minimum himpunan pemutus yang memisahkan kedua simpul tersebut. Apakah harus saya kasih contoh? Oke, saya akan kasih contoh karena ini materinya susah juga ya. Nih. Nah, misalnya kayak gini, bentuknya kayak berlian gitu. Nah, ini A, B, C, D. Nah, misalnya D ini adalah, ya jadi saya mau pergi dari A ke D. Nah, tapi misalnya di hari pertama saya melewati jalannya itu adalah A, B, C, D. Nah, ini kita punya jalan pertama. Ini hari pertama saya lewat jalan tersebut nih. Hari pertama saya lewat jalan tersebut. Hari kedua, jalan yang sudah saya pakai, sisi yang sudah diwarnain merah, itu nggak bisa saya pakai lagi gitu. Nah, artinya kan di sini disjoint path-nya itu cuma satu gitu di sini. Tapi kita mau cari berapa banyak jumlah jalan maksimal yang saya bisa lewatin tanpa mengulangi sisi dua kali gitu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau saya jalan dari A ke B ke D, kemudian saya jalan, ini kan hari pertama nih. Hari pertama saya jalan dari A, B ke D. Nah, hari kedua saya jalan dari A ke C ke D. Nah, berarti saya sudah berhasil melewati semua jalan tanpa melewati jalan yang sama gitu. Jadi lihat, gak ada jalan yang saya ulangin kan di sini. Nah, itu tuh adalah maksimal atau maksimum path-nya gitu, maksimum jalannya, atau bahasa simpelnya sih disjoint path gitu. Nah, di sini juga di teorema berikutnya akan dijelaskan bahwa jalan maksimal yang bisa saya lewatin tanpa mengulang sisi yang sama itu adalah sama dengan jumlah pemotong minimalnya gitu. Nah, jadi di sini cara taunya kan kita punya dua jalan berbeda gitu, dua jalan berbeda berbeda. Nah, cara cepat buat dapat dua jalan berbeda itu kita cari antara A dengan D itu pemutus minimalnya berapa. Kan ada banyak pemutus ya, misalnya kita bisa putus jalan ini dan jalan ini, udah putus nih, saya nggak bisa jalan dari A ke D kan, tapi itu pemutusnya 3 gitu, jadi ada 3 sisi yang saya hilangkan gitu. Sementara kita maunya minimum gitu. Nah, minimumnya itu antara saya putus ini dan putus ini kan. Ini saya cuman menghilangkan 2 simpul dan gak ada lagi yang lebih kecil daripada 2 gitu. Artinya jalan berbeda yang bisa saya lalui itu hanya 2. Nah, itu nanti ada di teorema berikutnya. Sekalian aja saya bahas sekarang. Nah, di sini ya. Jumlah lintasan pemutus rusuk yang tadi kita hapus sisinya, yang menghubungkan 2 simpul V dan W, yang tadi itu A dengan D, yang berbeda dari sebuah graf terhubung sama dengan jumlah minimum dari rusuk dalam sebuah himpunan pemutus VW gitu. Nah, jadi ini adalah teorema yang tadi saya jelaskan gitu. Gimana ya, ini jadinya saya ngejelasin buat temen gitu, aslinya ini buat catatan pribadi, tapi ya udahlah. Oke.
Nah, ini adalah teorema Menger juga. Nah, ini tadi kan pemutus sisi atau pemutus rusuk gitu ya. Ini mana? Lintasan pemutus rusuk. Nah, kalau ini adalah lintasan pemutus simpul. Jadi jumlah maksimum lintasan pemutus simpul yang menghubungkan ada antara dua simpul berbeda yang tidak berdampingan, maksudnya dia tidak berdekatan gitu, antara V dan W dari sebuah graf adalah sama dengan jumlah minimum simpul dalam sebuah himpunan pemisah VW gitu. Nah, kalau yang ini nggak akan terlalu banyak kepake gitu. Nah, jadi mau dibahas atau enggak ya? Soalnya kan buat flow itu cuman ngebahas pemutus sisi. Ini mah pemutus simpul. Pemutus simpul mah aduh malas juga ya. Gimana ya? Misalnya ada kayak gini. Jadi ada namanya nanti vertex disjoint path gitu. Misalnya kayak gini. Nah, grafnya itu kayak gini. Ini dari A, B, C, D, E, F, G. Jadi saya mau berangkat dari A ke G, tapi nggak mau melewati simpul yang sama nih. Misalnya hari pertama saya itu lewat dari A ke B, ke D, ke E, ke G. Nah, D-nya kan udah dilewatin di hari pertama. Jadi hari kedua saya nggak bisa jalan dari A ke C, ke D, ke E, ke G. Nah, itu nggak bisa. Jadi hari pertama kan kayak gini. Nah, kena ke simpul B, terus sini kena ke simpul D gitu. Terus jalan lagi kena ke simpul E. Nah, terus ke simpul G. Nah, kalau besoknya saya ingin lewat ke sini, nah itu gak bisa karena D-nya udah dikunjungin kemarin gitu. Saya pengennya jalan yang beda gitu, bosen ceritanya. Nah, berarti jalan yang bisa saya tempuh berikutnya itu adalah A, C, F, G. Nah, ini sih yang saya pahami dari lintasan pemutus simpul ya, atau vertex disjoint path gitu. Nah, ini juga bisa dilihat dari himpunan pemutus simpul yang minimal gitu. Kelihatannya seperti itu. Jadi saya pisahkan dulu ini merah-merahnya. Nah, kita bisa lihat kalau D ini diputus, D-nya diputus kan. Nah, ini saya masih bisa lewat gitu. Jadi saya masih bisa lewat dari A ke G lewat jalur sini, lewat jalur CF. Jadi lewat jalur ACF gitu. Nah, kalau saya hilangkan simpul F, nah jadi hilang seperti ini. Nah, barulah saya tidak bisa berjalan dari A ke G gitu. Nah, kita lihat, kita kan baru aja memotong dua simpul kan. Baru memotong dua simpul. Jadi itulah yang disebut dengan himpunan pemotong simpul gitu. Oke, di sini juga. Nah, ini terminologi aja. Jadi kayak pokoknya kalau tadi kan nih minimal kan saya tadi udah memotong dua simpul kan. Nih, memotong dua simpul, artinya graf yang biru ini itu dua connected connected vertex ya harusnya. Jadi ini K terhubung simpul, jadi K connected vertex gitu. Ini sebenarnya teorema 6.8 yang ini. Terus tadi yang K connected atau K terhubung itu tuh sisi minimal yang harus saya potong gitu. Yang ini ya, yang tadi contohnya tuh yang ini. Jadi ini kan minimal pemotongnya itu dua. Nih saya potong ini dan ini. Oh, terputus nih dan gak ada lagi yang lebih kecil daripada dua. Makanya graf yang biru ini yang saya lingkarin ini itu disebut dengan K connected edge G atau K terhubung ya, K terhubung. Kalau yang tadi yang bawah itu dua connected, maksudnya ini K-nya kan sama dengan dua ya.
Ini kan K-nya sama dengan 2. Nah, berarti ini 2 terhubung gitu. Ini juga 2 terhubung gitu. Nah, kalau ini tadi K-nya juga sama dengan 2. Nah, ini disebutnya K-connected vertex gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia yang di PPT itu K terhubung simpul. Jadi ini disebut dengan 2 terhubung simpul. Nah, udah deh cuman gitu doang. Nah, terus ada teorema Menger gitu. Ini jumlah maksimum lintasan busur disjoint atau arc disjoint path dari simpul ke simpul dari sebuah digraf. Digraf itu graf berarah adalah sama dengan jumlah minimum busur dalam sebuah himpunan pemutus VW. Ini sama aja kayak yang tadi dijelasin, cuman bedanya dia pakai graf berarah atau digraf ini teh. Nah, sekarang kita masuk ke aliran. Nah, ini dia. Nah, di sini ada capacity. Capacity itu intinya beban dari sisinya gitu. Angka yang ada di dekat sisi itu disebut kapasitinya. Nah, kemudian di sini ada source. Source itu adalah simpul yang tidak punya sisi masuk gitu. Kita bisa lihat V. V ini semua sisinya keluar kan, nggak ada sisi masuknya. Nah, kemudian di sini ada sink. Sink ini adalah simpul yang nggak punya sisi keluar gitu. Jadi simpulnya selalu masuk gitu, nggak ada sisi keluar kan. Nah, terus di sini ada flow. Nah, misalnya saya definisikan atau saya alirkan gitu apapun itu, benda atau apa, dari simpul V ke X ke W gitu. Saya pilih alirannya bernilai 2. Ya, jadi bisa dipilih bernilai 1 atau bernilai 2. Tapi nggak bisa dipilih bernilai 3 karena simpul ini itu maksimal debitnya itu cuma 2. Jadi nggak bisa kita alirkan aliran atau flow yang bernilai 3 gitu. Maksimalnya 2. Nah, kemudian di sini ada flow in edge. Jadi flow in edge itu adalah aliran yang sedang mengalir di sebuah sisi gitu. Kan tadi kita punya aliran Vxw kan. Nah, Vxw itu mengalir 2. Nah, artinya aliran air atau aliran barang yang mengalir di sisi Vx itu cuma 2 gitu. Oke, di sini ada value of flow, artinya total aliran yang keluar dari sumber atau source menuju jaringan dan akhirnya masuk ke T atau sink gitu. Nah, misalnya ada 2 flow gitu. Flow Vxw tadi kan 2. Sekarang saya tambahkan lagi. Ada 1 flow lagi Vzw gitu. Itu bernilai 1. Nah, karena alirannya ada 2, mereka dijumlahkan gitu. 2 tambah 3, maksudnya 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu. Nah, oke di sini. Nah, di sini ada teorema 6.11. Max flow min cut. Jadi artinya jaringan apapun dan jaringan dimanapun, nilai aliran maksimumnya sama dengan kapasitas cut minimum gitu. Oke, sekarang kita masuk ke latihan ya. Nah, di sini kita punya 5 pelamar gitu. Ada 1 tukang batu. Kita masuk latihan ya. Ada 1 sebagai tukang batu. Di sini saya tulis tukang batu. Ini tukang batunya ada 1 ya. Ini pelamar 1. Oke, terus apa lagi? Satu tukang kayu ya. 1 tukang kayu. Nah, berarti terhubung ke sini. Ini pelamar kedua. Kemudian 1 tukang batu merangkap tukang ledeng. Berarti ini 1 tukang batu dan merangkap jadi tukang ledeng. Nah, ini. Terus apa lagi? Terus ada 2 tukang ledeng merangkap jadi pembuat peralatan. Jadi ada 2 di sini, berarti kan 2, 4 dan 5. Tukang ledeng sama pembuat peralatan.
P peralatan. Nah, ini merangkap ya. Nah, terus ditanya apa? Gambarkan graf bipartit yang sesuai. Oke, ini sudah digambar. Kemudian periksalah apakah persyaratan pernikahan berlaku pada masalah ini. Nah, kemudian mungkinkah seluruh posisi kerja diisi oleh orang-orang yang berkualifikasi? Oke, jadi di sini posisi kerja kan yang atas. Nah, ini pelamarnya. Mungkin nggak posisi kerja ini mendapatkan tepat satu pasangan gitu. Misalnya di sini saya warnain dengan biru. Tukang batu diisi oleh pelamar 1. Nah, tukang kayu diisi oleh pelamar kedua. Tukang ledeng diisi oleh pelamar keempat. Dan pembuat peralatan diisi oleh pelamar kelima. Nah, berarti udah kan dia bisa gitu. Tanpa harus kita cek syaratnya bisa. Kalau mau cek syaratnya, misalnya yang tadi untuk seluruh S yang merupakan subset dari U, itu bisa aja, cuman itu lama banget sih. Nah, kemudian di sini. Nah, ini juga salah satu yang rada-rada epic gitu, banyak ditanyain sama Helena ya ini. Kita akan coba Ctrl V. Nah, oke, ini gambarlah graf bipartit yang sesuai. Kan ini gampang ya, gambarlah. Berarti kita pakai warna hitam, A, B, C. Nah, ini kita kasih simpul-simpulnya. Terus ini ada W, X, Y, Z. Nah, ini kita geser dikit. Terus kasih titik atau simpulnya. Nah, A itu dikenal. Jadi A itu mengenal W, Y, Z. Pakai ini aja. W, Y, Z, Y, Z. Nah, kemudian yang B itu kenal sama XZ. Yang B itu kenal sama XZ maksudnya. Kemudian yang C kenal sama XY. X, Y. Nah, oke. Nah, terus berarti yang pertama ini udah selesai kan? Gambarlah graf bipartit berikut. Oke, ini ke satu. Terus yang kedua apa? Yang kedua, tentukan solusi dari masalah pernikahan tersebut. Oke, kita diminta untuk mencari solusinya. Jadi aku copy dulu ya gambarnya. Ctrl C. Nah, kita tambahin di sini. Oke, warna hitam. Oke, sip. Nah, jadi misalkan A itu berpasangan dengan W gitu. Kemudian B itu berpasangan dengan X. Kemudian C berpasangan dengan Y. Nah, ini kan sebuah solusi gitu. Jadi setiap laki-lakinya punya pasangan gitu. Nah, ini berarti nomor B udah. Nah, sekarang pakai yang ketiga, yang I. Nah, jadi kita periksa pakai teorema Hall ya. Jadi teoremanya apa? Untuk seluruh S yang merupakan subset dari himpunan U, maka kardinalitas dari S itu harus lebih kecil dari neighborhood S. Nah, ini kita pilih S-nya itu punya satu anggota gitu. Misalnya ini kardinalitas S-nya sama dengan 1. Berarti ketika A itu tetangganya sama berapa aja? Sama berapa gitu, tetangganya itu berapa. Nah, tetangga A itu kan 3 ya. Nah, makanya 1 itu kurang dari sama dengan 3. Satunya ini adalah kardinalitas dari S-nya. Ya, jadi dari sini ini 1. Terus 3 itu adalah NS-nya. NS-nya itu 3. Nih. Kalau masih bingung dari mana NS-nya, nih. NS, S-nya kan sama dengan A ya. A aja. Nih, ini 1 tetangga pertama, ini tetangga kedua, ini tetangga ketiga. Nah, makanya NS-nya itu sama dengan 3. Nah, terus
Berarti ketika B nih, B itu berarti 1 kurang dari sama dengan berapa tetangga B? Tetangga B itu 1, 2. Nah, berarti ini kurang dari 2. Benar, berarti memenuhi kan? Nah, sekarang giliran C. C itu berarti 1 kurang dari sama dengan berapa C-nya? Nah, C-nya itu lihat dia punya tetangga 2 kan? 1, 2. Nah, berarti ini juga 2. NS-nya 2. Nah, ini ketika S-nya sama dengan 1 memenuhi semua. Nah, sekarang kita buat kardinalitas S-nya itu sama dengan 2 gitu. Jadi kita pilih 2 dari laki-lakinya. Misalnya kita pilih A dan B gitu. Nah, sekarang kita hitung berapa NS-nya. Kan ini udah pasti 2. 2 kurang dari sama dengan NS kan? NS. Nah, berarti NS-nya apa? Nah, NS-nya ini. Kita kan udah pilih AB nih. Berarti ini 1, 2, 3. Nah, B-nya ini berarti 4. Nah, sekarang ininya nggak usah dihitung lagi karena kan udah kita hitung ya. Berarti totalnya ada 4 gitu. 4. Nah, oke. Nah, kita hapus lagi ini. Nah, terus kita pilih apa lagi? A dengan C. A dengan C. Berarti kan ini tetap 2 karena kardinalitas S-nya kan ini tuh 2-nya itu dari kardinalitas S-nya. Nah, itu kurang dari berapa A dengan C? A dengan C itu berarti kan 1. Nih, ini saya titikin di sini. 2 udah dititikin. 3 di sini. Nah, 4 ini. Terus ke sini ini kan udah dihitung. Jadi nggak usah, berarti cuman 4 gitu. Nah, berarti ini 4. Ntar hapus dulu deh biru-birunya. Nah, berarti ini kan 4 ya. Nah, satu lagi. B dan C. Dia punya tetangganya berapa? Kan ini NS-nya 2. Nah, tapi NS-nya berapa? NS-nya. Nah, kita hitung lagi. B di sini berarti ini 1. Ini ke sini berarti ini 2. Ini ke sini ini 3. Nah, ini ke sini ini udah nggak usah dihitung lagi karena udah biru dia. Nah, berarti 3 kan? Berarti ini 3. Oke. Nah, ini memenuhi semua kan? Nah, sekarang kita pilih kardinalitas S itu sama dengan 3. Nah, berarti kemungkinannya cuma A dan B dan C kan? Nah, NS-nya bukan NS, kardinalitas dari S-nya itu kan udah pasti 3. Nih, kardinalitasnya pasti 3. Ini harus kurang dari sama dengan. Nah, tetangganya kita hitung nih tetangga semuanya. Nah, ini 1. Ini 2. Ini 3. Nah, ini 4. Nah, ini nggak usah dihitung lagi kan? 4. Ini nggak usah dihitung lagi. Ini nggak usah dihitung lagi. Berarti tadi 4. Berarti NS-nya 4. Berarti ini 4. 3 kurang dari 4. Nah, memenuhi. Nah, berarti kita sudah memeriksa dengan teorema Hall bahwa ini sudah pasti ada bipartite matchingnya gitu. Nggak tahu ini udah berapa menit ini. Ngejelasin udah 30 menit. Bayangkan, udah malas. Ini baru nomor pertama gitu. Nah, ini buktikan konsekuensi dari 6.4 ya. Bahwa urutkan seluruh subkeluarga atau subset mungkin ini dari F2 yang ini, di mana persyaratan pernikahan tidak terpenuhi. Nah, jadi kita bikin dulu grafnya deh. Ini udah 30 menit. Oke, ini terakhir aja ya. Nanti yang flow kita akan bagi di video berikutnya aja. Karena ya begitulah panjang. Nah, katakanlah yang tempe ini. Misalnya ini simpul F-nya dulu. Berarti ini ada berapa simpul? Kan ini S1, S1, S2, S3, S4, S5 kan? Berarti ada 5 simpul. Nah, S1, S2, S3, S4, sama S5. Nah, ini dia. Kemudian di sini
Ada berapa? Ada tempe, ini teh tempe. Jelek banget gambar tempenya. Tempe. Kemudian lope. Lope kayak gini ya, kurang lebih. Lope. Lope. Kemudian ini ada apa? Sekop. Sekop kayak gini. Ini sekop. Nah, ini sekop. Terus ada clover. Nggak tahu bahasa gaulnya apa clover ini. Pokoknya bentuknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus ada kayak keriting ya ini, keriting. Ya keritingnya 3 biji, keriting. Nah, terus ada bintang. Nah, bintang. Set. Nah, S1 terhubung sama tempe, sama lope, sama sekop. S2 terhubung sama sekop dan keriting. Sekop. Ntar pakai ini deh biar rata ya. Ini. Terus ini sama sekop dan keriting. Nah, terus apa lagi? Itu sama keriting aja. Kemudian ini sama S4 itu sama keriting juga. Nah, kemudian ini S5 itu tempe, lope, dan bintang. Tempe, lope, dan juga bintang. Nah, kita kan diminta urutkan di mana persyaratan pernikahan tidak terpenuhi. Nah, di sini udah bisa kelihatan. Jadi kita pilih kardinalitas S-nya nih. Kardinalitas S-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi kita pilih 2 anggota, yaitu S3 dan S4. Nah, S3 dan S4 ini berarti kan dia 2 kan kardinalitasnya. 2 harus kurang dari sama dengan. Nah, kita cari NS-nya. NS-nya berapa NS-nya? Nah, kita lihat nih. S3 dan 4 itu kan berarti 1. Nah, terus yang ke sini nggak bisa dihitung lagi karena kan dia udah biru. Berarti NS-nya itu sama dengan 1. Nah, 2 lebih kecil daripada 1 itu kan salah. Nih, 2 lebih kecil daripada 1 kan salah. Salah. Nah, dia artinya tidak memenuhi di sini. Jadi nanti ditulis aja karena S3 dan S4 hanya memiliki satu tetangga, maka teorema hal tidak terpenuhi. Dah selesai sampai sini. Ya mungkin udahlah aku stop aja dulu karena udah 38 menit.